Pak Irwanto. Ya saya. Apa kabar Pak Irwanto? Alhamdulillah kabar baik. Manggilnya biasa aja lah. Loh, Bapak, bukan Bapak. Abang pakai, bukan Bapak, bukan Abang. Anda pakai baju pegawai negeri, maka saya panggil Bapak. Oh ya betul lah. Betul loh. Baik, baik. Ya, Bapak pegawai negeri bukan? Insya Allah saya pegawai negeri. Kau ya jangan ketawa kalian ya. Bapak pegawai negeri kan ya? Terus kenapa Bapak datang ke sini? Ngomong-ngomong ini. Saya tadi dapat undangan dari mitra kerja kan. Iya, iya. Undangannya seperti apa, Pak? Undangannya karena ini musim serba digital, jadi saya dapatnya tadi undangan digital. Biasanya sih teman-teman mitra itu datang ke kantor, sekarang dibatasin, semua dibatasin. Ya. Oke, saya kira tujuan Bapak ke sini itu pengen seperti Bang Nizar. Karena Bang Nizar biasa duduk di sini. Oh gitu. Jadi Bang Nizar di sini, Pak Irwanto di sini. Oh, gitu. Bang Nizar sama dengan Pak Irwanto. Oh, bahaya berarti itu. Pak Irwanto ada peluang untuk maju ke anggota DPRD rencana? Kalau persoalan DPRD sih orang tua saya aja yang pernah bercita-cita seperti itu. Tapi jasa Bapak SKM, betul? Ya, SKM. Susu kental manis. SKM betul, SKM ya sih jasanya ya. SKM itu kalau boleh tahu susah nggak sih kuliahnya Pak? Pengen nangis sih. Ujiannya apa? Nyunatin anak orang gitu atau? Enggak. Atau? Pertama memang sih saya basicnya itu dasar dari sekolah perawat sih, mantri sunat. Mantri sunat. Mantri sunat anak. Ya kalau di kampung-kampung bahasa saudara kita di kampung itu mantri sunat. Mantri. Kalau SKM ini tadi itu hanya sarjana kesehatan masyarakat. Kalau sulit sih sulit juga. Kalau bahasa sulit sederhananya sulit juga. Tapi kalau panjang, kalau dipanjangkan sih entah apa kebetulan saya memang sekolahnya di perguruan tinggi negeri terbaik se-Indonesia maksudnya, betul? Insya Allah. Insya Allah terus, betul tak? Betul. Kita tak perlu sebut kampusnya. Turut bangga saya. Pulau Anda dari Tanjung Batu, Saya betul kan? Tanjung Batu saya. Tanjung Batu, kuliah di perguruan tinggi negeri terbaik se-Indonesia. Ya. Sekarang jadi pegawai negeri. Ya. Cita-cita Anda apa sebetulnya? Cita-cita saya pertama SD, SMA berubah, kuliah berubah lagi. Yang waktu SD apa deh? Yang waktu SD apa? Kalau SD saya pengen jadi arsitek. Arsitek. Ya. Oke. Terus berubah lagi ketika SMP, SMA, pengen jadi guru sih. Oh, guru. Terus kenapa SKM? Itu mak saya yang suruh tuh. Jadi Anda disuruh oleh emak buat menjadi mantri? Memang sih. Apa itu? Air hujan tak jatuh dari cucuran atap gitu kan? Iya. Memang sih ada datuk saya ada beberapa yang tabib. Semacam Pak Mantri juga. Oh gitu. Mungkin terinspirasi. Memang keluarga banyak bakat ya. Mungkin. Jadi memang tak ada yang jadi mantri mungkin pas generasi saya mungkin saya mungkin salah satunya ya. Karena darah dari datuk itu kan jadi bakat. Bakat. Nah, tapi memang buyut saya itu dukun beranak dulu awalnya. Ya betul lah berarti bakat. Bakat. Jadi kalau ditanya bakat Pak Irwanto apa mantri? Mantri. Kalau ditanya, oh betul. Memang dulu atuk buyutnya itu memang ada dukun beranak kan, mantri juga kan gitu kan. Terus orang Melayu kan? Kacukan sih. Enggak, karena dari cara bicara Pak Irwanto ini kan Melayu sekali, ya kan. Tapi namanya Irwanto. Ini gimana ceritanya nih kok orang Melayu namanya Irwanto? Mungkin saya satu-satunya yang punya akta lahir itu 3 lembar, 3 nama yang berbeda. Akta lahir? Masa sih? Zaman dulu iya. Jadi namanya ganti-ganti? Kalau tak salah
saya pernah lihat nama saya itu ada 3 nama saya. Nama yang pertama. Kalau tak salah nama saya sebelum sakit demam panas 7 hari 7 malam tuh. Irwansah nama dia. Herwansah. Herwansa. Kalau Kalau tak Irwansa itu artis itu, penyanyi Katanya itu. artis Irwansah kan. Herwansa. Herwansah. Oke. Pertama tuh. Itu demam habis itu. Lepas itu demam katanya demam. Oke. Lepas itu Terlalu berat namanya ya. nggak tahu lah ya, mungkin agak Terlalu artis buat orang Tanjung Batu gitu. mungkin lah. Jadi yang kedua tuh Irwansah gitu kan. Oh, dari Herwansa ke Irwansa. Seperti Oke. itulah. Demam lagi, masih demam juga. Jadi ada bidan tuh dari namanya masih ingat saya. Kalau tak salah nama bidannya kata mak saya tuh bidan Tri. Hmm. Ada tuh di kampung. Itu ya bidan yang membantu proses kelahiran Pak Irwanto. Kalau yang kelahiran kalau tak salah saya buyut saya sih. Oke. Oh, itu bidan kampungnya lah, bidan kampung Putri itu. Itu bidan pemerintah. Hmm. Jadi saya lahir pun dibantu sama buyut saya juga. Jadi karena saya demam panas, Oke. jadi disarankan Ganti nama lagi. bagusnya namanya Irwanto aja kan orde baru yang OO Oh, udah iya, senang iya, cari iya. kerja gitu kan. Oke. Jadi saya dari beradik itu sesatunya yang berakhiran O itu saya aja. Dari berapa saudara? 4 bersaudara. Cuma Pak Irwanto aja yang berakhiran O. Berakhiran O. Anak nomor berapa? Nomor 2 Yang pertama siapa namanya? Widiawati, Yang kedua, Hendrian, yang ketiga. Widi Karisman. Kok nggak ada yang pakai O? Ya mungkin saya sudah ada ingin masa orde baru mungkin. Dan cuma satu nama gitu doang, nggak ada nama depan, nama belakang nggak ada. Itulah menyesalnya saya. Kenapa nama saya itu cuma satu aja tapi banyak sih. Mungkin itu anugerah juga saya. Tapi dengan persoalan nama ini sampai sekarang pun saya juga bermasalah juga sampai sekarang. Ketika penerbangan biasanya imigrasi ya. Irwanto. Terus nama apa? Imigrasi. Pernah saya masuk di kampung. Saya masuk hotel. Dibilang Irwanto udah masuk katanya. Padahal saya lah Irwanto. Rupanya ada Irwanto lagi. Karena Irwanto nama pasaran agaknya. Jadi saya kamar saya kan ada ambil orang. Katanya dah ada yang masuk. Itulah masalah nama. Nama yang pasaran. Irwanto apa ke pendek ke Irwanto panjang ke mungkin gitu kan. Nah, tak ada masalah gitu kan. Jadi panggilannya itu sebetulnya gimana? Pak Ir, Pak Wanto, Pak Ento, atau jangan-jangan Pak Irwanto gitu panjang terlalu panjang. Biasanya gimana kalau teman-teman manggil? Teman-teman saya ini tak ada yang manggil nama lengkap Irwanto gitu. Biasanya kalau dia manggil lengkap dia marah tuh biasanya. Sedang marah gitu. Jadi manggilnya seharusnya gimana biar saya tidak terlihat marah gitu loh. Misalnya Pak Ir, Pak Ir. Iwan, Iwan. Pak Irwan. Oke. Ini betul ya dalam pemerintahan ya. Iya betul. Namanya hampir sama Pak PLT Gubernur ngomong-ngomong. Sikit aja. Ada rencana ke sana juga. Jadi gubernur kayak. Kurang Pak tahu Sedianto kan juga dari pegawai negeri jadi PLT Gubernur sekarang. Tengoklah nanti. Air tangan macam mana nanti. Terus kan banyak orang Karimun jadi jadi gubernur juga. Mungkin dulu loh. pertanyaan ini tidak ada masalah menurut saya. Tapi hari ini pertanyaan itu bisa disalahartikan, bisa ujung-ujungnya bisa sara. Jadi saya pertimbangkan betul saya mau menjawab hal ini. Iya. Karena bakat Anda juga adalah mantri. Apa hubungannya? Kan bukan jadi gubernur bakatnya. Oh iya benar. Nah, sekarang di Dinas Kebudayaan ya. Tapi sebelum ke Dinas Kebudayaan, saya mengikuti tulisan Pak Irwanto ini dari tahun 2011. 2011 ya. Di Facebook. Namanya bukan Irwanto aja di Facebook waktu itu. HPD. Ada HPD apa lagi? Gelar apa HPD itu? Sebenarnya gelar saya mungkin lebih dari 7 gelar saya ini. Saya tidak pernah mau memproklamirkan diri. Tapi rata-rata teman-teman, kawan-kawan yang sering memanggil inisial saya.
HPD itu mungkin Facebook ini saya tidak pernah bikin, dibikinkan sama orang, sama kawan. Waktu itu staf saya tuh tahun 2009 ya kita mulai itu ya. Nah, jadi karena itu tadi nama saya cuma Irwanto saja, jadi Nama belakang tidak boleh kosong kalau di Facebook kan? tak ada kosong, jadi saya bilang HPD. Yang bukan Facebook bingung, apa HPD? Biasa PhD, PhD, biasa PhD. Iya sih. Ini kenapa HPD? Analogi atau sebuah singkatan sebenarnya. Apa kepanjangannya apa? HPD itu sebenarnya Hang Pencerita Daud itu sebenarnya. Hang Pencerita Daud. Daud itu ini siapa lagi? Daud itu semacam Kawan tak seberapa. Saudara anak apa gimana? Anak saudara tak seberapa. apa ya? Ya dianggap anak saudara saya lah. Gitu. Anak saudara saya yang tak Yang seberapa tak gitu kan seberapa kalau gitu. salah Nah, atribusinya yang tak ditulisan seberapa kan. gitu lah. Seperti itulah. Ada betul tak Daud ini orangnya? Persoalan betul tak betul ini berbahaya menurut saya. Kalau saya bilang betul nih saya bunuh dia mati telak di sini. Kalau saya bilang dia tak betul nanti pun saya seolah-olah. Tapi saya percaya dengan sebuah imajinasi adalah kawan bermain bagi kita semua. Oke, dan memilih tokoh Daud ini sebagai tokoh yang bercerita. Dia datang sendiri. Oh, gitu. Dia tiba-tiba dari itulah sebenarnya banyak awalnya itu bukan Daud saja, mungkin dilihat dari kawan-kawan atau teman-teman bisa melihat bukan Daud saja sih, awalnya banyak teman-teman Daud itu banyak. Daud yang diimajinasikan itu banyak, tapi entah kenapa saya baru sadar bahwa Daud itu rupanya sudah ada di sekitar kita. Bukan secara fisik. Kalau kita sebut Daud, orang akan tidak tertuju pada satu orang. Oke. Bisa itu. Tapi setelah besar, setelah hari ini saya baru tahu bahwa Daud juga saya tahunya 5 tahun ini, beberapa dekade lah, 10 tahun ini, bahwa ternyata Daud itu kalau di masa kerajaan Sultan Riau Lingga, rupanya dia seorang tabib. SKM Raja juga Daud. jangan-jangan. Jangan-jangan tuh mungkin Raja Daud SKM. SKM Daud zaman dulu lah gitu kan. Ya kan? Ya, Tabib Daud SKM ya. Mungkin dulu SKM. Saya taunya baru-baru. Apakah ini kebetulan atau konspirasi? Banyak orang menuduh nih kebetulan, tapi saya memang ingat masa lalu saya bekerja tuh di pulau-pulau. Nah, memang selain Facebook itu bagian dari gimana ya, hanya wadah saja untuk pribadi saya. Jadi saya tidak tahu mungkin Facebook itu sebagai wadah. Dulu juga saya juga sering, sebelum ada Facebook, saya sering kirim-kirim email sih ke beberapa. Kirim puisi, tulisan. Zaman-zaman saya lah, zaman-zaman kecil-kecil saya. Terus sekarang Daud rutin hadir di Facebook Anda setiap lepas Jumat. Lepas Jumatnya habis Jumatan atau gimana? Maksudnya lepas Jumat tuh gimana? Lepas Jumat tuh habis Jumatan atau hari Sabtu? Ada dua narasi. Ya. Lepas Jumat tuh bagi saya adalah hari raya kaum laki-laki. Iya. Karena bisa ngopi siang. Bisa ngopi siang. Terus merdeka. Iya. Balik Perlu cepat dari balik kantor cepat dari kantor, bisa di hari Jumat itu bagian dari hari raya kita lah. Jadi kenapa lepas Jumat? Lepas Jumatnya itu kapan dulu? Kapan? Lepas Jumat itu tepatnya kapan? Lepas Jumat? Ya ada dua tadi. Bisa itu sebenarnya hari Jumat itu saya membicarakan itu Sabtu. Bisa juga adalah selepas sholat Jumat memang. Kenapa nggak lepas Senin, lepas Selasa, lepas Rabu, lepas Minggu? Dulu saya pernah buat sebelum Minggu. Tak ada pernah aku baca. Ada. Sebelum Minggu. Sebelum Minggu, ada juga Sabtu. Jadi gini,
Sebelum minggu. Lepas Jumat ini Iya. sebenarnya proses latihan saya menulis kecil-kecilan. Heeh. Tapi saya ada trauma masa lalu. Trauma apa? Trauma apa? Ya saya kan ya, bukan iseng-iseng sih. Iya. Sekali-sekali kirim-kirim. Jadi lepas Jumat itu bagian dari proses penulisan saya yang menjadi sebuah latihan Oke. untuk hari Minggu atau hari Sabtu. Oh gitu sebetulnya. Sebenarnya. Jadi Oh, lepas Jumat itu bagian dari pemanasan. pemanasan dan latihan Lari-lari rutin saya, kecil. lari-lari kecil untuk saya. Lari-lari kecil sebelum menulis lari-lari besar. Tetapi ternyata Kok yang lebih disukai orang malah yang lari-lari kecil? itu masalahnya itu. Iya ya, ada yang suka orangnya. Ya tengok aja di Facebook. Kalau lagi posting puisi, berapa like-nya? Kalau lagi posting lepas Jumat, berapa like-nya? Udah. Ya. Mana lebih banyak like-nya? Lepas Jumat. Lepas Jumat. Berarti jogging aja, tak usah lari lah. Iya, itu masalahnya. Jadi saya tidak sekali saya lupa menulis karena sampai ditelepon gitu kan. Bingung saya, apa pula dia urusan saya, ini kan ini urusan saya gitu kan. Cerita terakhir kalau nggak salah ya, saya baca dan saya suka dengan istilah itu adalah berak besar. Oh, Apa yang ingin Anda ceritakan dari berak besar? oh begini. Itu istilah Melayu sekali ya, atau orang-orang kampung? Bagi saya, waktu saya kecil-kecil dulu tuh sering dinasihati datuk nenek saya. Analoginya seperti ini. Kalau orang nak berak besar, nak ikut besar juga. Ya. Sadar dirilah. Jadi berak besar itu istilahnya pengeluaran, kehidupan, gaya. Oke. Gaya kita. Jadi kalau memang ya, kalau memang orang mampu dia dengan beraknya itu maksudnya dia maaf. Makannya daging unta kali ya? Ya daging unta, daging apa tuh? Pelando. Iklan nih, kopi Skana tuh ya. Pelando itu lumayan tuh, mahal tuh. Bayar ya nanti ya Bayar. kopi Skana ya. Bayar. Apa kabar Bang? Pak Teja? Itu Boleh. berak besar tuh. Itu berat besar. Jadi kalau kita makan cuma sambal bilis, kadang-kadang ada telur, kadang tidak, ikan gonjeng, nak bergaya-gaya, nak buang besar juga. Kecuali memang pelit dengan diri sendiri itu lain kisah kan gitu. Jadi hari ini bahasa-bahasa apa ya, Bang Hasan sering cakap dengan saya ini terlalu, katanya awak ini terlalu arkaik. Sebenarnya saya dulu bingung juga apa itu arkaik kan. Kuno. Rupanya itu kuno Old gitu kan. style, ya. Old style. Jadi saya tidak percaya dengan yang Yang terlalu namanya kuno ceritanya atau stylenya? itulah, ini ceritanya bahasa. Saya tak percaya dengan arkaik di di apa tuh namanya tuh? Penulisan. Apa tuh nama KBBI apa? Ya, KBBI. Di kamus itu mati. Tapi saya percaya di kampung-kampung itu Masih ada penuturnya, hidup ya? masih hidup. Jadi Daud ini, si tokoh Daud ini mengemban misi mulia untuk menghidupkan yang arkaik-arkaik. Ini kebetulan aja ada yang nanya kayak gini. Saya tuh malah tak terpikirkan gitu kan. Karena saya baru dengar berak besar tuh dari situ. Jadi macam-macam sih berak besar. Apa sih asik ngomong berak-berak nih, cerita lain atau saya cakap berak-berak lah. Cerita lain aja. Ya, cerita lain. 5 tahun lagi menjadi anggota DPRD dari Karimun apa dari Kepri? 5 tahun tuh belum pensiun aku. Oh, belum. Belum. Oh, masih lama kayaknya, Pak. Lebih pengen jadi, kan kalau berkarir di pegawai negeri biasa lah ya. Kelak bisa sampai ke kepala dinas ya, pangkat dan golongan ya. Sesuatu yang saya kan ya, pangkat dan golongan kan, sesuai dengan durasi kerja. Kemudian misalnya ditanya oleh Pak Gubernur, apa sih apa Irwanto atau apa sih gubernurnya? Segala. Nah, awak nak kepala dinas kesehatan atau kepala dinas kebudayaan? Ayo, lebih enak mana? Kan Anda juga punya riwayat sebagai mantri. Ini bisa dipas tak? Jawabannya bisa dipas tak? Halo? Halo, Anda abstain? Saya ini anak buah.
Saya ikut bos aja. ikut bos saja.